Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SD Belajar, jumpa lagi. Sebelumnya marilah berdoa terlebih dahulu. Semoga senantiasa sehat, tetap semangat belajarnya, sabar, taat, disiplin jalankan prokes, dan semoga menang melawan COVID. Kali ini kita akan belajar tentang inflasi. Inflasi sering kita dengar pada pemberitaan stabilitas perekonomian. Bila kita membandingkan harga-harga barang zaman dahulu, misalnya zaman kakek nenek kita dan sekarang, nilai uang makin dulu nilainya lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang sekarang. Apalagi ke depan di tahun 2030-40 nilainya makin turun. Inflasi menurunkan nilai atau daya beli mata uang. Saat terjadi kenaikan inflasi, daya beli uang semakin berkurang. Artinya bila dibelanjakan barang dapatnya makin sedikit dengan jumlah uang yang sama. Ada beberapa jenis barang sebagai acuan inflasi seperti BBM, tarif dasar listrik, tarif angkutan, dan lain sebagainya. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga-harga barang secara umum dan terus-menerus. Para ekonom mengukur kenaikan atau penurunan inflasi dari waktu ke waktu. Pengukuran itu dikenal sebagai laju inflasi. Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Bila indeks harga diperoleh angka di atas 100%, berarti harga mengalami kenaikan. Terjadi inflasi. Dan jika indeks harga diperoleh angka di bawah 100%, berarti harga mengalami penurunan, terjadi deflasi. Untuk menentukan laju inflasi dapat dicari dengan indeks harga periode ini dikurangi indeks harga periode lalu dibagi indeks harga periode lalu dikalikan 100%. Contoh, indeks harga tahun 2019 8,5%. Indeks harga 2020 9%. Laju inflasinya dapat dihitung 9% dikurangi dengan indeks harga periode lalu 8,5% dibagi indeks harga periode lalu 8,5% dikalikan 100% sama dengan 5,9%. Sobat SD, ada beberapa penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, demand pull inflation. Tarikan permintaan. Inflasi terjadi akibat pengaruh permintaan barang yang besar tidak diiringi dengan peningkatan jumlah penawaran barang. Hukum permintaan berlaku di sini. Jika permintaan terhadap barang banyak, sementara penawaran barang tersebut tetap, harga akan mengalami kenaikan. Jika
berlangsung terus-menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Untuk mengatasinya, diperlukan adanya peningkatan kapasitas produksi. Demand pull inflation bisa digambarkan dalam grafik. Perhatikan di situ grafiknya. Keseimbangan mula-mula pada titik E1. Kurva permintaan agregat AD1. Jumlah permintaannya 0Q1 atau 500 dengan harga setinggi 0P1 atau 1000. Kemudian ada permintaan agregat Q1 ke Q2 atau dari 500 ke 600. Sementara penawaran tetap menyebabkan harga atau disimbolkan P price naik dari P1 ke P2 atau dari 1000 ke 1100 dan kurva permintaan agregat bergeser dari AD1 ke AD2. Penyebab inflasi yang berikutnya adalah cost plus inflation, yaitu inflasi karena kenaikan biaya produksi yang tinggi atau pesat, menyebabkan perusahaan mengurangi penawaran barang. Akibatnya, produsen akan menaikkan harga produk dengan jumlah penawaran yang sama atau dengan menaikkan harga produk dengan penurunan jumlah produksi. Perhatikan grafiknya. Mulanya jumlah penawaran barang 0Q1 atau 800. Harga setinggi 0P1 atau 700. Karena ada kenaikan biaya produksi, harga menjadi naik dari P1 ke P2 atau dari 700 jadi 1000 dan jumlah barang yang diminta turun sebanyak Q1 ke Q2 atau dari 800 menjadi 500. Sobat ESI, penyebab inflasi yang berikutnya meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Artinya, terdapat penambahan jumlah uang yang beredar, sehingga para produsen menaikkan harga barang. Yang berikutnya, berkurangnya jumlah barang di pasaran. Artinya, jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan sehingga jumlahnya sedikit sedang permintaan akan barang tersebut banyak sehingga harga barang itu naik. Penyebab berikutnya inflasi dari luar negeri, imported inflation. Artinya inflasi terjadi karena pengaruh kenaikan harga barang-barang impor. Jika barang impor berasal dari negara yang mengalami inflasi, harganya menjadi semakin mahal. Kenaikan harga barang impor ini akan mempengaruhi biaya produksi bagi industri yang bahan baku atau barang modalnya diimpor. Penyebab inflasi yang berikutnya, inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Artinya, meningkatnya pengeluaran pemerintah. Terjadi defisit anggaran yang mendorong pencetakan uang. Terjadi kenaikan upah pekerja, gagal panen, dan lain-lain. Sobat ESI, sampai di sini kebersamaan kita.
Sampai jumpa dengan video Esti Belajar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.